Beres ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku jamaah sekalian, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di penghujung bulan Sya'ban ya. Kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat beliau ketika berada di penghujung bulan Sya'ban, beliau suka mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau menyampaikan beberapa pesan penting yang di dalamnya selain berupa motivasi ya, dorongan-dorongan supaya kita memaksimalkan semangat ya. Juga di dalamnya ada tuntunan-tuntunan praktis ya. Nah, salah satunya saya temukan di dalam kitab I'anatut Talibin. Ini merupakan hasyiah I'anatut Talibin. Ini merupakan penjelasan dari kitab Fathul Mu'in. Ini merupakan kitab induk di lingkungan pesantren. Ini terafiliasi dengan madhab Syafi'i. Di sini ada satu riwayat yang dapat kita baca dengan cukup jelas. Ruwiya an Salman al-Farisi, diriwayatkan dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridho kepada Salman al-Farisi. Salman al-Farisi ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semula berasal dari Parsi ya. Dari Parsi, karena itu dinamai al-Farisi.
Beliau juga cukup dikenal sebagai salah seorang teknokrat ya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang mengusulkan dalam peristiwa perang Ahzab, dalam Al-Quran itu ada surat Al-Ahzab ya. Nah, kemudian dinamai perang Khandaq yang artinya parit ya. Itu menurut beberapa riwayat itu salah satunya atas usulan dari Salman Al-Farisi. Nah, karenanya di ITB di Kota Bandung itu masjid cukup terkenal dinamai Masjid Salman Al-Farisi ya. Jadi konon katanya Bang Imad dan kawan-kawan ketika selesai membangun masjid, beliau lalu menghadap Bung Karno sebagai presiden ketika itu untuk meminta nama. Nah, kemudian kata Bung Karno, berilah nama masjid itu Salman. Nah, itu baik. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meriwayatkan khatabana telah khutbah di hadapan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumin, di penghujung hari, min Sya'bana, di bulan Sya'ban. Ini. Jadi saya kira tepat jika ini disampaikan kembali karena kita hari ini berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah tinggal 2 hari lagi ya. Tinggal 2 hari lagi kita akan segera memulai saum di bulan suci Ramadan. Nah, faqala, lalu Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Oh, ini seruannya juga sangat universal karena yang akan mendapatkan hikmah dan berkah Ramadan itu sesungguhnya bukan hanya kaum muslimin, tapi juga banyak manusia yang lain yang non muslim. Biasanya kalau bersibuk tuh di pasar baru, hari jalan, gitu ya. Itu mohon. Karena itu keberkahannya itu akan dinikmati oleh semua orang. Qad adhallakum, sungguh telah menaungi kamu sekalian, syahrun azimun, satu bulan yang agung, satu bulan yang agung. Jadi sesuatu yang besar dalam pandangan Allah yang tingkat kebesarannya sudah tidak dapat diukur lagi dengan pikiran-pikiran manusia, maka itu disebut namanya azimun dalam bahasa Arab itu. Karena itu nikmat surga itu sering digambarkan dalam Al-Quran itu sebagai zalika huwal fawzul azim. Nah, itulah keberuntungan yang agung, keberuntungan yang besar. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi, di dalamnya, Lailatul Qadri, terdapat malam qadar. Malam qadar khairun min alfi syahrin, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu menurut perhitungan para ahli itu kurang lebih 83 tahun. 83 tahun itu adalah usia suatu masyarakat yang tinggal di negara yang paling maju. Nah, itu jarang di negara berkembang. Ya. Nah, di dia aya pangsepuhna.
Aya nu pangsepuhna teh ya. Oh, tos langgi kan? Gitu ya. Tos langgi. Jadi usia 83 tahun itu adalah usia suatu masyarakat yang tinggal di suatu negara yang paling maju ya. Rata-rata di kita nih, ini usia rata-rata kita itu 60 sampai 70 tahun ya. Ini Pak Haji atau sabar. Oh, genap 5 ada mohon. Jadi inilah salah satu keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah. Namun demikian, walaupun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umurnya relatif pendek, tapi Allah menyediakan satu fasilitas waktu yang sangat istimewa, yang jika kita dapat meraih kemuliaan di malam itu, maka kita berkesempatan mendapatkan kebaikan lebih dari 83 tahun, lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfis syahrin. Ja'alallahu ta'ala telah menjadikan Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, siyamahu baridotan, ibadah puasanya sebagai ibadah yang fardu. Jadi kita harus yakin bahwa ibadah puasa Ramadan itu status hukumnya itu sangat kuat, yaitu ibadah fardu ya. Fardu itu menurut salah seorang ulama, kalau tidak salah menurut Abu Hanifah, itu bahasanya pun lebih kuat dari wajib. Kalau fardu mah lebih kuat dari wajib. Jadi istilahnya pun itu, bahasanya pun langsung dipilih oleh Allah, itu fardu itu. Nah, karena itu dia memiliki kedudukan yang lebih kuat. Sama seperti kewajiban kita belajar, membaca, mempelajari kitab suci Al-Quran. Itu hukumnya fardu itu. Fardu. Karena itu selama hidup, jika kita tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar untuk belajar Al-Quran, maka kita hukumnya berdosa. Karena Al-Quran sudah menetapkan bahwa belajar Al-Quran itu adalah fardu ain. Itu di surah Al-Qasas ayat 85. Innallazi farada 'alaikal Qur'an. Dialah Allah yang telah memfardukan atasmu Al-Quran. Itu diantaranya. Nah, ibadah saum juga itu status hukumnya adalah ibadah fardu ya. Ibadah fardu. Karena itu maka dia bahkan dalam satu riwayat hadis itu menjadi barometer keimanan seseorang. Di antara sebagaimana kita ketahui bahwa 5 pilar utama rukun Islam. 1, syahadat. Yang kedua, salat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji. Nah, namun di antara yang 5 tadi, yang paling fundamental adalah 3. Paling fundamental 3. Yaitu apa? Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa Ramadan. Karena itu, jika salah seorang meninggalkan salah satu yang 3 ini, ya, apalagi menanggalkan, ya, maka sudah cukup dia disebut kafir. Oh, begitu dalam hadis katanya. Sudah cukup dia disebut kafir, bahkan dalam riwayat lain itu halal darahnya. Terus begitunya, gitu. Itu artinya menunjukkan begitu fundamentalnya, begitu prinsipnya.
Nah, ibadah puasa Ramadan itu numawi kitu kade di lingkungan urang, Pak DKM, Pak RT, Pak RW. Nah, bilih aya sepuh anu tengah hargaan karena ibadah Ramadan. Tah kedah rada digeuing, bayana kedah rada digeuing. Ulah dugikakeun ari murang kali anu aralitnya itu. Mani katinggal pisan semangat khusyuk ibadah puasa. Nah, ari jelema nu jebrog gitu. Itu ari jelema anu jebrog gitu nya mani teu boga kaera isuk-isuk keneh geus pepelenyunan. Tah sapertos gitu mah. Kedah diemutan dah. Eta dipertanyakeun keislamanna. Itu dipertanyakan keislaman. Tandina hadis nuwikakeun gitu tah. Itu mohon. Jadi Allah menegaskan, Rasulullah SAW bersabda, ja'alallahu ta'ala siyamahu faridatan wa qiyamul lailihi tatawwu'an, dan qiyamul lailnya dijadikan sebagai ibadah tatawwu. Tatawwu itu artinya ibadah sunnah yang dibudayakan. Jadi salam lima Ramadan mah qiyamul lail teh janten sesuatu yang membudaya gitu. Sesuatu yang membudaya gitu mohon. Itu hampir dapat disebut sebagai suatu apa ya? Satu kebiasaan yang melekat gitu. Sehingga saking membudayana upami urang kakantun wes sawengi taraweh gitu ya. Serasa seperti ada sesuatu yang kurang. Nah, itu artinya pertanda bahwa ibadah sunnah yang demikian itu sudah menjadi tatawwu ya. Kalau saya mengartikan tatawwu itu artinya ibadah sunnah yang dibudayakan ya. Itu dibudayakan. Nah, contoh di kampung saya di Tasik itu, kalau habis panen, upami uih panen, wargi-wargi di serang, di sawah, sok ditaros, eta teh nu gaduhna teh. Tos dikaluarkeun teu acan tatawu'na, cenah kitu bahasana teh. Tos dikaluarkeun cenah teu acan tatawu'na. Tatawwu itu artinya apa? Walaupun hasil panennya belum sampai pada tingkat nisab, nah, tapi mereka tetap mengeluarkan 10%-nya. Oh gitu. Padahal teu acan nisab. Tos kantenan upami parantos nisab eta mah jatuhna sanes tatawwu deui, eta mah wajib, eta mah zakat. Nah, tapi kenapa di situ dimulai pembiasaan agar ketika sudah nisab tah engke tos biasa. Sudah terbiasa. Nah, itu. Nah, jadi itulah salah satu pembiasaan. Salat sunnah di bulan Ramadan itu tatawuan. Man taqarraba fihi, barang siapa yang taqarrub, sing saha jalmi anu taqarrub, mendekatkan diri fihi di bulan Ramadan, bi khaslatin minal khair, dengan satu jenis dari kebaikan, kana kaman adda, maka dia terbukti seperti orang yang menunaikan faridotan, satu ibadah fardu, bima siwahu, di bulan selain Ramadan. Jadi bi khaslatin minal khair ini yaitu satu jenis ibadah yang sunnah ya. Nah, tapi ketika dijadikan sebagai satu media dalam rangka taqarrub, maka nilainya sama dengan satu ibadah fardu ya. Satu ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Baik. Wa man adda faridatan, dan barang siapa yang menunaikan satu ibadah fardu, sapertos salat fardu. Salat fardu ya. Salat wajib ya, mulai dari duhur, asar, maghrib, subuh, isya. Nah,
itunya isya subuh. Maka itu nilainya ketika dilakukan di bulan Ramadan kana kaman adda, maka ia terbukti seperti orang yang menunaikan 70 ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Jadi begitu berlipat gandanya pahalanya. Numawi itu dina sasi Ramadan justru ibadah wajibnya harus lebih ditingkatkan. Ulah justru janten alasan. Kadang-kadang sok aya janten alasan pedah keur puasa. Gitu. Janten salatna justru malah kurang terperhatikan. Gitu. Insyaallah di bulan Ramadan mah contoh salat duhur. Salat duhur itu bapak-bapak akan lebih tergerak untuk berjamaah tepat waktu. Margi naon? Margi moal bentrok. Moal bentrok sareng makan siang. Moal bentrok sareng makan siang. Biasana kan itu pami dongkap waktu lohor mah itu bentrok sareng makan siang, malah didalilan deui. Dalilna teh didalilan keheula cenah gitu. Mana leuwih hade keneh keur dahar inget salat cenah gitu. Atawa kau sudah? Atawa keur salat inget dahar cenah gitu. Gitu. Sok didalilan kan gitu ya. Nah, jadi justru di salat di bulan Ramadan itu harus lebih ditingkatkan. Toskan tenan tadi dah. Toskan tenan sapertos tadi. Baik. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda bahwa wahwa syahrus sabri. Dia itu Ramadan itu hakikatnya adalah bulan sabar. Bulan sabar. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Dan sabar pahalanya adalah surga. Ini jadi dalam faidah saya baca dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir menjelaskan bahwa di antara faidah ibadah puasa itu yaitu apa? Yu'awwidu sabra, melatih, membiasakan kesabaran. Itu. Jadi sabar itu kalau kata para ulama itu dapat disebut sebagai kendaraan hidup. Kendaraan hidup. Orang bisa sampai pada kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia terutama di akhirat. Itu diantaranya karena dia selalu sabar, menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Jadi orang sabar itu sama sekali bukan orang yang lemah. Orang yang sabar itu justru adalah orang yang kuat menahan hawa nafsu. Iya, habsun nafsi, menahan diri dari sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan akal sehat. Itu maksud sabar itu. Karena itu orang sabar itu sesungguhnya adalah orang yang kuat. Janten sok aya bahasa anu keliru kan nyebatkeun majarkeun teh jelema anu sabar mah tara kabagean. Eta sangat menyesatkan ya. Sangat menyesatkan. Janten sabar itu justru orang yang kuat. Nah, tentu di sini kita harus benar memaknainya. Di antaranya sabar itu menurut para ulama, pertama as-sabru bitta'ah. Sabar dalam taat. Yang kedua as-sabru anil maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat. Yang ketiga as-sabru bil musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang keempat adalah as-sabru fi himmatil aliyah. Sabar dalam meraih
cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Nah, itu. Jadi di bulan Ramadan itu kita akan dididik dan dilatih kesabaran. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Ramadan itu sejatinya adalah bulan sabar. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Dan sabar pahalanya adalah surga. Wa huwa syahrul muwasat. Dalam konteks sosiologis kemanusiaan, Ramadan itu adalah bulan muwasat. Artinya bulan kepedulian. Kepedulian. Karena tentu dengan kita terlatih melaksanakan saum, maka setidaknya akan tumbuh dalam jiwa kita apa yang disebut oleh sebagian orang dengan istilah rasa empati. Nah, rasa empati, rasa orang Jawa menyebut namanya tepo seliro. Nah, rasa bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu syahrul muwasat. Wa huwa syahrun, dan dia adalah bulan yuzadu fihi, ditambah pada bulan itu rizqul mukmin, rizki seorang mukmin. Oh, ini. Tapi kalau saya lihat di sini, supaya kita ditambah rezekinya oleh Allah di bulan Ramadan, maka kita harus sedini mungkin membuat proposal. Ngadamel proposal, ngajukan proposal. Proposal kebaikan. Contohnya misalkan kita niatkan, ya Allah, saya berniat bahwa selama Ramadan selain akan berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa dan amaliyah Ramadan yang pokok, juga izinkan saya untuk bisa berbagi dengan orang lain. Misalnya hoyong pisan masihan buka kanu sanes. Hoyong pisan masihan kasayan kanu sanes. Gitu itu dia. Karena itu Nabi melanjutkan khutbahnya, beliau mengatakan begini, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu, maka baginya itqu raqabatin, membebaskan, pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak. Ya, membebaskan seorang budak. Wa maghfiratun lidunubihi, dan jaminan maghfirah atas dosa-dosanya. Nah, sedemikian besarnya pahala ini hingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa kulluna, akan tetapi tidak setiap kami yajidu ma yufattiru bihi, tidak setiap kami mampu mendapati untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Kumaha atuh Rasulullah, da teu sadayana tiasa. Tiasa tesadayana tiasa ya Rasulullah, maparin buka kanu nuju saum gitu, panginten kedah seueur gitu tah intinya. Kedah seueur masakna, kedah seueur nyayogikeunana. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, yu'tillah hadas sawab, Allah akan memberikan pahala ini mayyufattira shaiman, kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, ala mazaqqati labanin, walaupun hanya seteguk air susu. Tuh hartosna upami urang hoyong midamel kasaean tekedah ngantos beunghar heula gitu. Jadi kita kalau berniat mau melakukan kebaikan tidak harus menunggu kaya dulu, banyak dulu gitu ya. Au syurbati ma'in, atau segelas air, segelas air. Itu au tamratin, atau sebutir kurma. Tos kantenan upami bapak-bapak, ibu-ibu
maparin buka tah kanu saumna teh ku tuangeun anu mengenyangkan. Eta watos kantena. Dugikakeun Rasulullah sallam waman asba'a shaiman, barang siapa yang mengenyangkan artinya memberi buka dengan makanan yang mengenyangkan kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratun, maka baginya adalah jaminan maghfirah lidunubihi, atas dosa-dosanya, wasaqahu rabbuhu, dan nanti Allah pasti akan memberi minum Tuhannya, Allah rabbuhu, Tuhannya akan memberi minum kepada orang tersebut min haudi, dari telagaku, syurbatan, dengan satu minuman la yadma'u ba'daha abada, yang dengan minuman itu dia tidak akan haus, tidak akan dahaga selama-lamanya. Oh, nanti di akhirat itu bakal dipangnyaanakeun ku kasayaan eta teh. Nah, bakal janten syafaat engke dina poyanan kiamat. Wa kana lahu, dan adalah baginya mislu ajrihi, semisal pahalanya, min ghairi ayyan kusa min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Hartosna upami masihan buka kanu saum tah anu saumna kenging pahala gitu mohon, anu maparin bukana oge kenging pahala sami sareng pahalana jalmi anu saum, moal dikirangan sakedik oge. Wa huwa syahrun, dia adalah bulan, awwaluhu rahmatun, yang permulaannya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar, dan ujungnya adalah pembebasan dari neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi, dan barang siapa yang meringankan beban dari orang yang ada di bawah kekuasaannya, sapertos pembantu pangintennya, a'taqahullah, maka Allah akan membebaskan dia minan nari, dari neraka. Hartosna di bulan suci Ramadan itu kita selain beramal yang sifatnya sosial, pribadi, juga beramal sosial, yaitu meringankan beban orang lain. Akhirnya Rasulullah mengakhiri pesannya dengan mengatakan, fastaksiru pihi, maka perbanyaklah pihi, di bulan Ramadan, min arba'i khisalin, dengan 4 perkara. 2 perkara yang akan membuat Rabbmu, Tuhanmu, ridho kepadamu, dan 2 perkara yang merupakan kekayaan bagimu yang tidak ada bandingannya. Adapun 2 perkara yang membuat Allah ridho kepadamu sekalian, yaitu fasyahadatu alla ilaha illallah. Kita dikuatkan supaya kita memantapkan kembali, memperbaharui kembali syahadat kita, tauhid kita, la ilaha illallah. Kemudian watastaghfiruna, dan kalian memohon ampun, istighfar kepadanya. Eta amalan yang sangat dianjurkan, yaitu tahlil dan istighfar. Adapun 2 perkara yang akan membuat menjadi kekayaan yang tidak ada taranya, yaitu apa? Kita dianjurkan untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari neraka. Karena itu salah satu doa yang sangat viral selama Ramadan adalah doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan ieu janten bekal kanggo urang sadayana
khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Wilujeng menyambut Ramadan, mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan lahir dan batin, dipasihan kesempatan tiasa menikmati suasana ibadah di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.